Kemarin kita sudah mempelajari tentang awalan penentu. Awalan penentu itu menunjuk kepada kata-kata tertentu dalam bahasa Ibrani. Dan pola dasar daripada awalan penentu itu adalah he mendapatkan patah dan dagesforte di huruf awal dari kata yang mau dihubungkan dengan awalan penentu. Ini review saja ya. Ada beberapa macam penggunaan awalan penentu ya. Ada beberapa macam penggunaan awalan penentu dan penggunaannya selalu ditandai dengan huruf tenggorokan. Ingat ya. Penggunaannya selalu disesuaikan dengan huruf tenggorokan. Saya yakin Anda sudah tahu apa itu huruf tenggorokan. Dan ketika penggunaannya dalam awalan penentu ini, maka kita akan dapat mempergunakannya dengan baik. Contohnya, untuk satu kata yang akan digabungkan dengan awalan penentu yang huruf pertamanya adalah ayin, alef, dan res, maka awalan penentu berubah polanya menjadi he mendapatkan kamets. Ingat baik-baik itu ya. He mendapatkan apa? Kamets. Sedangkan awalan penentu yang digabungkan dengan satu kata yang huruf awalnya adalah het dan he ya, het dan he, maka pola awalan penentu itu berubah menjadi apa? Ya. Berubah menjadi apa? He mendapatkan patah ya. He mendapatkan patah. Ingat baik-baik, ini adalah jenis yang kedua atau yang ketiga ya. Kemudian selanjutnya ada lagi penggunaan awalan penentu di depan satu kata yang huruf awalnya adalah he, apalagi ket dan ayin yang memperoleh kamets ya. He, ayin dan ket yang memperoleh kamets, maka awalan penentu berubah pola menjadi he mendapatkan shegol ya. He mendapatkan shegol. Dan yang berikutnya, pola yang berikutnya adalah ketika awalan penentu ini digabungkan dengan satu kata yang huruf awalnya adalah yod memperoleh swa dan mem memperoleh swa. Ingat baik-baik ya. Yod memperoleh swa dan mem memperoleh swa. Maka awalan penentu itu ya berubah pola menjadi he mendapatkan patah. Jadi ini pola yang harus kalian hafal ya. Harus kalian mengerti, harus kalian kuasai untuk dapat mengidentifikasi ya penggunaan awalan penentu. Ada 5, betul kan? Ada 5. Nah ini yang penting. Dan perubahan-perubahan vokal yang terjadi mengikuti penggunaan awalan penentu ini ya akan mempengaruhi akan tanda vokal yang mengikutinya ya, akan mempengaruhi tanda vokal yang mengikutinya, dan kita tinggal membaca atau menguasainya di dalam buku masing-masing ya. Ini review saja. Nah sekarang ini kita akan belajar untuk materi yang berikutnya, yaitu awalan penghubung atau conjunction. Awalan penghubung ya. Kalau dalam bahasa Indonesia ya,
kata yang lazim yang kita dapat pergunakan untuk dapat menghubungkan satu kata dengan kata yang lain apa? Hah? Dan. Misalnya saya dan kau. Seperti itu ya. Saya dan kamu, kami dan mereka. Seperti itu. Di dalam bahasa Ibrani ya, kata awalan penghubung ini tidak dapat berdiri sendiri, ya, tetapi dia berfungsi sebagai awalan yang melekat pada kata kedua dari dua kata yang dihubungkan satu dengan yang lain. Ya, dia melekat pada kata kedua dari dua kata yang dihubungkan satu dengan yang lain. Dan pola daripada awalan penghubung mana? Pola dasar daripada awalan penghubung adalah W mendapatkan SWA, ya. Jadi W mendapatkan SWA. Ini adalah pola dasar daripada awalan penghubung. Jadi misalnya kita mau menghubungkan laki-laki dan perempuan. Laki-laki dalam bahasa Ibrani is, perempuan dalam bahasa Ibrani Isa. Maka kita menghubungkannya is w Isa. Ya. Apa? Is w Isa. Dia menjadi is w Isa, ya. Jadi awalan penghubung selalu melekat pada kata kedua dari dua kata yang akan dihubungkan. Misalnya is w Isa, dia melekat kepada menjadi awalan daripada kata Isa, ya. Ini penggunaan dasar. Nah, seperti awalan penentu, demikian juga dengan awalan penghubung, ada berbagai macam pola yang dapat kita gunakan untuk dapat mempergunakan awalan penentu. Ya, ada berbagai macam pola yang dapat kita gunakan untuk dapat mempergunakan awalan penentu. Tetapi kalau bukan awalan penentu, tetapi awalan penghubung, ya, mempergunakan awalan penghubung. Tetapi kalau awalan penentu, dia selalu ditandai dengan huruf-huruf tenggorokan, ya, huruf-huruf tenggorokan, pada umumnya huruf tenggorokan. Tetapi untuk awalan penghubung, ya, untuk awalan penghubung selalu diikuti dengan huruf labial. Apa yang dikatakan dengan huruf labial? Kemarin saya sudah menjelaskan tentang huruf labial, betul kan? Ya, kemarin saya sudah menjelaskan tentang huruf-huruf yang termasuk atau tergolong daripada huruf apa? Huruf labial. Ya. Huruf labial itu, ya, atau di dalam bahasa Ibrani selalu disingkat menjadi bumaf, adalah huruf yang diucapkan atau dihasilkan dengan pertemuan dua bibir, ya, B, mem, dan apa? P, ya, B, mem, dan P. Itulah yang disingkat bumaf. Mem, bet, atau bet, mem, dan P, ya. Itu yang disingkat apa? Bumaf. Bet, mem, dan P, ya. Bet, mem, dan P. Ini dikatakan dengan huruf bumaf, disingkat bumaf. Seperti halnya kita mempersingkat kata huruf-huruf begak kefa dan huruf-huruf kamnapets. Apa itu kamnapets? Ka, mem,
kaf, mem, nun, he, cade. Itu adalah huruf-huruf yang jika ditempatkan di belakang kata atau di akhir kata namanya final, itu mengalami perubahan bentuk penulisan. Itu yang dikatakan huruf final atau kam, na, pets. Ingat baik-baik, itu singkatan-singkatan yang tidak mempermudah kita untuk mengingatnya, dan oleh karena itu kita jangan lupa. Seperti ini juga huruf labial, singkatannya di dalam bahasa Ibrani itu selalu dipersingkat bumaf untuk lebih mempermudah kita ingat. Jadi beb, mem, dan p. Nah, ketika awalan penghubung digabungkan dengan kata yang huruf awalnya adalah bumaf, ya. Sekali lagi, ketika kata awalan penghubung yang digabungkan dengan satu kata yang huruf awalnya adalah bumaf atau bet, mem, dan p, maka pola dari awalan penghubung yang dipakai itu adalah syurek. Jadi saya urut lagi seperti kemarin. Saya urut lagi seperti kemarin, ya. Pola dasar atau pola pertama untuk awalan penghubung. Yang pertama, pola dasar adalah W mendapatkan suara, ya. Kemudian kedua, di depan, saya singkatkan aja ya, di depan huruf buma maka pola awalan penghubung yang dipakai adalah syurek. Ya. Apa? Syurek. Contohnya adalah ketika kita mengatakan bat, ya. Bat itu adalah putra, ya. Bat kita mau gabungkan kita mau gabungkan ben dengan bat, putra dan putri, ya. Ben dengan apa? Bat. Kita mau gabungkan putra dan putri. Dalam bahasa Ibrani, putra itu anak laki-laki adalah ben, anak perempuan adalah bat. Jadi kita menggunakan ben hubat, ya. Jadi dia melekat pada kata yang kedua sebagai awalan penghubung. Jadi ben hubat. Ingat baik-baik ini ya, bahwa dihubungkan dengan satu kata yang huruf awalnya adalah apa? Huruf awalnya adalah huruf labial atau buma. Maka pola daripada awalan penghubung yaitu syurek. Ya. Jadi di sini syurek bukan berfungsi sebagai tanda vokal u. Ingat baik-baik ya. Syurek bukan berfungsi sebagai tanda vokal u, ya. Tetapi di sini
Syurek berfungsi sebagai awalan penghubung dan, ngerti ya? Jadi bedakan ini ya. Bedakan ini ya. Kalau syurek itu masuk mendampingi di dalam satu kata, mendampingi satu konsonan ya, maka dia akan berfungsi sebagai apa? U, vokal, tanda vokal U. Tetapi kalau dia ya di dalam satu kalimat ya, dia menyatakan awalan penghubung, maka syurek itu bukan tanda vokal tetapi awalan penghubung yang menghubungkan dua kata. Ngerti ya? Jadi bedakan itu. Ya. Jadi ini yang terpenting di dalam kita memperhatikan perubahan-perubahan yang dapat kita lihat dalam penggunaan awalan penentu, awalan penghubung ini. Ya, ini perubahan yang dapat kita lihat untuk kita mengidentifikasi bagaimana caranya kita dapat memanfaatkan pola penggunaan awalan penghubung. Ya. Jadi ini sudah dua. Dan yang ketiga, ya, yang ketiga, awalan penghubung akan bergabung dengan y menjadi wi. Nah, ini yang perlu kita cermati lagi, ya. Kita perlu cermati. Jadi kalau awalan penghubung itu, ya, kalau awalan penghubung itu digabungkan dengan satu kata yang huruf awalnya adalah yod mendapatkan swa atau y, ya. Yang ketiga, di depan, saya persingkat saja ya, di depan huruf yod mendapatkan y, ya. Di depan huruf yod mendapatkan y, maka pola awalan penghubung itu adalah wi. Ya kan? W mendapatkan tirek homogen, ya. W mendapatkan tirek homogen. Maksudnya ini apa? Maksudnya ini apa? Jika awalan penentu kita gabungkan dengan satu kata yang huruf awalnya adalah y atau yod mendapatkan swa, maka pola yang digunakan untuk awalan penghubung itu adalah wi. W mendapatkan hirep homogen. Contohnya, misalnya kita menghubungkan dan Yehuda, ya. Kita menghubungkan dan Yehuda. Yehuda itu kan ini. Yehuda, ya. Kita mau gabungkan dengan awalan penghubung, ya. Nah, kalau awalan penghubung ini digabungkan dengan kata yang huruf awalnya adalah y, ya, maka pola yang digunakan adalah wi. Sehingga kata W dan Yehuda ketika digabungkan dia menjadi Wihuda. Ngerti? Jadi di situ ada semacam penggabungan atau asimilasi, ya. Penggabungan, ya. Jadi W ini, ya, awalan penghubung bergabung dengan Y, dia menjadi wi, ya. Sekali lagi saya mau katakan,
awalan penghubung bergabung dengan Y, dia menjadi wi. Ya. Jadi Y di sini hilang, dia menjadi wi. Indikasi daripada Y di situ ada yod. Ya. Tetapi W yang tadinya memperoleh swa berubah menjadi memperoleh di hirek homogen. Ya. Jadi pola yang ketiga untuk kita dapat mempergunakan awalan penghubung di depan huruf yang di depan huruf Y yang memperoleh swa atau Y. Yod memperoleh swa atau Y. Dia menjadi Wihuda dan Yehuda. Ya. Wirusalayim, ya, dan Yerusalem. Misalnya kalau kita mau ya, kita mau gabungkan ini Yerusalem dengan awalan penghubung karena huruf pertamanya adalah Y, maka dia menjadi Wirusalayim. Ngerti ya? Dia menjadi apa? Wirusalayim. Nah, sekali lagi di sini ini tidak berfungsi sebagai tanda vokal, tetapi dia berfungsi sebagai awalan penghubung. Sehingga nanti kalau diterjemahkan, dia diterjemahkan dan, bukan diterjemahkan wi atau W dengan hirek homogen. Ngerti ya? Paham ya? Nah, ini yang harus kita cermati bersama untuk dapat mempergunakan awalan penghubung. Dan yang berikutnya bagi pola keempat. Di depan konsonan yang memiliki vokal khatef. Apa itu khatef? Khatef itu apa? Khatef itu apa? Khatef itu adalah swa gabungan. Aduh. Ya. Ingat baik-baik ya. Swa gabungan. Ya. Artinya bahwa ini pola keempat. Di depan huruf khatef, ya, khatef itu adalah swa gabungan. Swa gabungan ada berapa? 3, yaitu khatef patah, khatef shego, khatef khametz. Tetapi khametz di situ adalah khametz hatu. Ngerti ya? Ada 3 khatef yang kita kenal dalam bahasa Ibrani, yaitu khatef patah, khatef shego, dan khatef khametz. Ya. Nah, di depan huruf khatef, maka swa gabungan, swa gabungan khatef ya. Maka pola daripada awalan penghubung itu adalah W dan mendapatkan, ingat baik-baik, mendapatkan tanda vokal dari khatef itu, mendapatkan tanda vokal dari khatef itu. Misalnya, kalau di dalam satu kata kita mau menghubungkannya dengan awalan penghubung dan huruf pertamanya adalah khatef khametz, maka awalan penghubung yang kita gunakan itu adalah W mendapatkan khametz. Berarti ya,
Atau misalnya kalau satu kata kita hubungkan dengan awalan penghubung yang huruf pertamanya itu adalah katef sego, maka W itu, awalan penghubung itu akan menjadi W mendapatkan sego. Jadi awalan penghubung itu mengambil tanda vokal yang ada pada katef. Ya, mengambil tanda vokal yang ada pada apa? Katef tadi atau suah gabungan tadi. Nah, contoh lagi, kalau satu kata kita mau gabungkan dengan awalan penghubung yang huruf awalnya adalah katef patah, maka awalan penghubung yang digunakan adalah W menampilkan patah. Ngerti ya? Nah ini. Nah saya kasih contoh misalnya, ya. Saya kasih contoh misalnya An-Nasim, ya, An-Nasim. Misalnya ini mau kita ambil Sim. Kata ini kita mau gabungkan dengan awalan penghubung. Lihat, kata ini huruf awalnya ini alef mendapatkan apa? Bukan kamet skatu, katef patah. Ini namanya katef patah. Bukan kamet skatu. Kamet skatu itu O, tanda vokal O. Ya. Ya. Nah, sekarang kita lihat baik-baik. Kata ini, ya, kata ini kita mau gabungkan dengan awalan penghubung yang huruf awalnya alef mendapatkan katef patah. Sekali lagi, katef patah artinya suah gabungan katef patah. Ya, suah gabungan katef patah. Ini suah gabungan, suah bergabung dengan patah. Ini yang dikatakan katef patah. Kalau suah bergabung dengan sego dikatakan katef sego. Kalau suah digabungkan dengan kamets dikatakan katef kamets, bukan kamets katu. Kamets katu itu tanda vokal O. Tetapi katef patah itu adalah suah gabungan kamets. Ngerti ya? Suah gabungan antara suah dengan kamets. Itulah dikatakan katef kamets. Ngerti ya? Nah, kita mau gabungkan ini dengan awalan penghubung. Ingat baik-baik. Kita mau gabungkan ini dengan awalan penghubung. Maka awalan penghubung akan mengambil vokal daripada katef. Ya. Akan mengambil apa? Vokal daripada katef. Ini katef patah, berarti vokalnya adalah patah. Kita taruh di sini. Ngerti ya? Jadi wa anazim artinya dan suami itu. Ya. Nazim, anazim. Nazim suami, anazim suami. Jadi nazim bentuk tunggal, anazim bentuk jamak. Jadi wa anazim artinya dan suami. Ngerti ya? Begitu selanjutnya ketika kita mau menggabungkan menggabungkan awalan penghubung ini dengan kata-kata
yang huruf awalnya memiliki katef. Nah, sekarang kalau saya bilang katef itu berarti swa gabungan. Ya, katef itu adalah swa gabungan. Dan kita harus ingat bahwa swa gabungan atau katef dalam bahasa Ibrani ada 3, yaitu katef patah, katef shegol, dan katef kames. Ngerti ya? Jadi itu. Nah, kalau kita mau menggabungkan awalan penghubung dengan satu kata yang huruf awalnya memiliki tanda vokal katef, ya, maka awalan penghubung itu mengambil pola dengan W mengambil tanda vokal yang ada dalam katef tersebut. Ngerti ya? Bisa menjelaskan seperti ini? Ya? Bisa? Ada yang nggak ngerti? Gimana caranya untuk bisa menjelaskan lebih sederhana lagi? Ya, untuk bisa cepat klop gitu, cepat tahu gimana caranya supaya bisa paham ya apa yang saya jelaskan. Paham ya? Bria, paham Bria? Hah? Sonde? Gimana ini? Nah, kita sudah tiba ke awalan penghubung. Bayangkan aja untuk satu awalan saja ada 5 cara mempergunakannya. Awalan penentu ada 5, awalan penghubung ada 5. Oh my God. Ya, jadi harus memang benar-benar diingat, ya, harus diingat supaya memang kita dapat mengidentifikasi itu dalam Alkitab bahasa Ibrani. So kalau kita baca bahasa Ibrani nggak salah kita baca, gitu ya. Dan kita dapat mengerti itu ketika kita menelitinya, menerjemahkannya, ya. Gampang kan bahasa Ibrani kan? Hah? Nanti Hengki kamu gantikan saya ya. Frankie ya? Hah? Bisa ya? Tantangan ini Frankie. Ya. Yang penting belajar. Kamu bisa. Ya. Meskipun bahasa Ibrani pasif, yang penting kita sudah bisa mempergunakannya untuk dapat paling tidak baca Alkitab bahasa Ibrani. Ya. Kemudian menerjemahkan secara praktis bahasa Ibrani dan mempergunakannya ketika kita meneliti firman Tuhan dengan sistem hermeneutika. Ya. Kalau mau jadi lancar bahasa Ibrani pergi di Israel sana. Gitu kan? Pergi ke Israel, kursus di sana kan. Ada pertanyaan untuk ini? Jadi ingat baik-baik ya. Jadi ini yang harus kita pahami tentang awalan penghubung. Sekali lagi kita mulai dari awal. Pola dasar awalan penghubung itu adalah W mendapatkan swa. Ya, W mendapatkan swa. Dan ketika dihubungkan awalan penghubung ini dengan kata yang huruf awalnya adalah labial atau bumaf, ya. Ketika awalan penghubung ini ya digabungkan dengan satu kata yang huruf awalnya apa? Labial atau bumaf. Ya, bumaf itu sebutan untuk kita bisa mempermudah ingat. Bumaf itu bet, mem, dan p. Ya, bumaf. Maka awalan penghubung berubah pola menjadi syurek. Ya, menjadi surek. Ya, menjadi syurek. Kemudian yang kedua,
Jika awalan penentu ini, bukan lagi awalan penentu, awalan penghubung ini digabungkan dengan satu kata yang huruf awalnya adalah yod, mendapatkan swa atau y. Ya, yod mendapatkan apa? Swa atau y. Maka awalan penghubung ini berubah pola menjadi wi. Ya, w mendapatkan hirek homogen. Ya. Yang keempat, jika awalan penghubung ini ya digabungkan dengan satu kata yang huruf awalnya adalah hatef. Kalau saya bilang hatef, itu berarti kita harus tahu itu menunjuk kepada apa? Menunjuk kepada swa gabungan. Ya. Maka kita juga harus ingat swa gabungan yang kita kenal itu ada berapa? 3. Ya. Yaitu apa? Hatef patah, hatef segol, hatef kames. Ya. Jadi hatef itu artinya swa gabungan. Ya. Jadi untuk digabung swa yang digabungkan dengan kames namanya hatef kames. Swa yang digabungkan dengan patah namanya hatef patah. Swa yang digabungkan dengan segol namanya hatef segol. Ya. Nah, kalau kita menggabungkan satu kata yang huruf pertamanya mendapatkan hatef, katakanlah hatef apa? Patah, ya. Kayak tadi hatef patah, maka awalan penghubung mengambil tanda vokal yang ada pada hatef tersebut. Ya, awalan penghubung mengambil tanda vokal yang ada pada hatef tersebut. Ya, yang tadi saya berikan contoh, kalau hatef itu adalah hatef patah, maka yang diambil itu adalah patahnya. Jadi awalan penghubung dia menjadi w mendapatkan patah. Ya, kalau umpamanya awalan penghubung itu digabungkan dengan satu kata yang huruf awalnya adalah hatef segol, maka awalan penghubung mengambil vokal dari hatef itu yaitu segol, dia menjadi w. Ya, dia menjadi w. Ya, untuk untuk jelasnya saya kasih contoh saja. Misalnya ini bisa berasimilasi, ya. Itu bisa bergabung. Ini siapa yang bisa baca nih? Hah? Kok Enis? Ini apa? Ini saya pernah jelaskan bahwa kalau titik di sini bergabung dengan titik di sini, maka ini titik bisa disatukan. Berarti ini kolom, ini shin. Ya. Nah, ini apa nih? Coba translitasikan dulu. Apa ini? Alef. Ini Shegol berarti agak ke atas sedikit. Betul kan? Kemudian ini Nun. Ini ya, waw dengan titik di atas apa? Waw dengan titik di atas apa? Lihat lagi. Harus di luar kepala. Jangan di luar kepala, di dalam kepala. Ya.
Apa tuh? Waw dengan titik di atasnya apa? Holem. Ya ampun. Holem homogen. Jadi ini apa? Shin. Jadi ini bacanya apa? Enos. Ya, enos. Nah, kalau kata enos ini kita gabungkan dengan awalan penghubung, maka ingat W dari awalan penghubung mengambil tanda vokal yang ada di katef, bukan kame, yang ada di katef, yaitu sego. Jadi lagi W enos, ya. Jadi W enos artinya dan enos. Mungkin dia katakan Otniel dan enos. Ya. Otniel W enos. Ya. Contohnya Otniel W enos. Jadi dia melekat ke enos. Dia menjadi W enos. Begitu juga dengan katef kamets, sama. Bisa dipahami ya? Ya, silakan. Landasan kedua apa itu ketika awalan penghubung dihubungkan dengan kata awalan hurufnya adalah huruf labial, maka pola awalnya menggunakan syurek atau waw dengan penampakan syurek. Bukanlah waw syurek, tapi memang syurek. Iya, jadi ini bukan lagi pakai W kemudian ini, salah. Dia memang tetap syurek, ya. Syurek. Oke, bisa dipahami sampai di sini? Sudah? Nah, sekarang kita latihan. Coba buka tugas di paling belakang. Ada kata-kata lagi yang kita mau coba buat dalam bahasa Ibraninya. Ya. Di bagian B. Ya, di bagian B. Ya. Di bagian B, gunakanlah awalan penghubung sesuai dengan pola penggunaannya. Ya. Tolong buat ya. Silakan buat. Ini meja ini buat nomor 1, meja ini nomor 2, meja ini nomor 3. So nanti ada perwakilannya untuk dapat buat di depan. Ya? Hah? Itu sama, itu cuma terjemahannya saja. Ya, itu sama dengan sang raja dan bangsa. Jadi raja dan bangsa, ya. Katakanlah seperti itu. Nanti ada caranya lagi untuk kita dapat mempelajari, ya, baik sang raja maupun bangsa itu. Ada caranya lagi. Yang penting kita buat dulu untuk penggunaan dasarnya saja dulu, ya. Dengan awalan penghubung ini dimaknai atau diterjemahkan dan. Yehuda dan Mesir atau Mesir dan Yehuda. Ya. Mesir dan Yehuda. Udah kalian Mesir dan Yehuda.
Ya. Ya. Nomor 5. Mesir dan Yehuda. Oke, silakan 5 menit. Jangan lama-lama. Kayaknya harus bekerja kelompok supaya bisa saling memahami. Ya, sama-sama kalian Bria dengan siapa namanya? Petrus. Sama-sama buat supaya bisa paham. Tetapi buat di buku kerja masing-masing. Ya, karena ini akan menjadi satu poin untuk penilaian tugas. Walaupun kerja kelompok tapi buat di buku tugas masing-masing.